Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai frequently asked question atau FAQ, latsar atau prajabatan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas yaitu ada beberapa ini yang saya tuliskan, bagaimana kualifikasi kelulusan pelatihan dasar calon PNS, apa saja agenda mata pelatihan dalam pelatihan dasar calon PNS, bagaimana bila terdapat calon PNS yang tidak memenuhi syarat pengangkatan, apakah agenda habituasi boleh melebihi 30 hari kerja. Untuk mengetahui jawabannya, silahkan simak terus. Jangan lupa yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman atau sanak saudara Anda yang tahun ini baru saja diangkat menjadi CPNS. Jadi ini pasti latsar ini dilalui bagi CPNS supaya bisa menjadi PNS. Mari kita lanjutkan ke faknya. Yang pertama, ini sebenarnya sudah ada di video saya sebelumnya. Apa dasar hukum pelatihan dasar bagi CPNS? Tapi ini materi ini atau fak ini saya ambil dari webnya LAN. Jadi dari sipka.lan.go.id, nanti dicari di fak ada soal-soal ini. Jadi ini bukan buatan saya, tetapi saya ambil dari faknya dari websitenya LAN. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS. Di ini peraturan LAN-nya sudah ada di video saya sebelumnya. Apakah syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS? Sesuai dengan pasal 65 dalam UU ASN, calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan, yaitu lulus pendidikan dan pelatihan, serta sehat jasmani dan rohani. Jadi syaratnya saya ulangi lagi hanya dua, yaitu lulus pendidikan dan pelatihan, dan sehat jasmani dan rohani. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana bila terdapat calon PNS yang tidak memenuhi syarat pengangkatan? Berarti tidak memenuhi di antara dua syarat tadi. Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 Undang-Undang ASN, maka statusnya adalah diberhentikan sebagai calon PNS. Jadi jika salah satu dari dua syarat tadi tidak terpenuhi, maka akan diberhentikan sebagai calon PNS. Berapa lama waktu pelaksanaan pelatihan dasar calon PNS? Ini juga sudah saya jelaskan sebenarnya, ini saya ulangi lagi, pelaksanaan pelatihan dasar calon PNS adalah selama 51 hari kerja atau 511 jam pelajaran dengan rincian 21 hari kerja atau 191 JP untuk pembelajaran klasikal. Ini berarti di tempat diklat 21 hari yang terdiri dari 18 sebelum habituasi, kemudian habituasi dan 3 harinya itu kembali untuk presentasi laporan. Dan 30 hari kerja atau 320 JP untuk pembelajaran non-klasikal. Aktualisasi pada agenda pembelajaran habituasi di tempat kerja. Jadi materi-materi yang didapat dalam diklat tadi itu dituangkan dalam aktualisasi dalam bentuk habituasi atau apa ya, dipraktekkan seperti itu. Kapan waktu pelaksanaan kompetensi bidang? Kompetensi bidang dapat dilakukan sebelum calon PNS dikirim untuk mengikuti pelatihan dasar ataupun pada masa off kampus. Jadi ini yang memberi kompetensi bidang ini dari instansinya, tetapi setiap instansi juga berbeda-beda. Ada yang dibekali dulu sebelum latsar, ada yang langsung berangkat. Itu beberapa kabupaten kota ada seperti itu. Jadi ada yang ada masa pranya itu biasanya minimal 3 hari itu dibimbing oleh instansinya atau pemdanya, tetapi ada yang langsung dikirim ke lembaga diklatnya.
Apakah agenda habituasi boleh melebihi 30 hari kerja? Tadi kan ada 30 hari kerja habituasi di tempat kerja atau off campus itu tadi. Apabila diperlukan, instansi asal diperbolehkan untuk menambah waktu pelaksanaan agenda habituasi menjadi lebih dari 30 hari kerja. Jadi di aturan ini sebenarnya boleh, tetapi kebanyakan karena dulu 2018 itu CPNS-nya banyak. Jadi kalau dilihat kan dari 2017-18 ada pemampatan waktu itu karena banyaknya supaya 1 tahun itu bisa diangkat PNS semua. Selanjutnya, berapa lama masa percobaan bagi calon PNS? Sesuai dengan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang ASN, masa percobaan bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 tahun dan instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan tersebut. Jadi Anda diangkat CPNS ini adalah masih masa percobaan, belum resmi atau dalam bahasa kerjanya itu training selama 1 tahun. Bagaimana kualifikasi kelulusan pelatihan dasar calon PNS? Ini yang ada di sertifikat diklatnya atau STPPL-nya, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Ini jika nilainya 90,01 sampai 100 sangat memuaskan. Memuaskan itu 80,01 sampai 90. Cukup memuaskan itu 70,01 sampai dengan 80. Jadi ini passing grade-nya. Jika nilai akhirnya itu 71 berarti sudah lulus dengan predikat cukup memuaskan. Tapi syaratnya hanya lulus tadi, lulus pendidikan dan pelatihan, tidak harus memperoleh nilai yang sangat memuaskan. Jadi kalau dilihat yang penting ikut dan lulus seperti itu saja. Karena ini KKM-nya atau passing grade-nya 70,01. Kurang memuaskan ini 60,01 sampai dengan 70. Berarti otomatis ini tidak lulus. Tidak memuaskan kurang dari atau sama dengan 60. Bagi peserta yang memperoleh kualifikasi tidak memuaskan atau jumlah ketidakhadiran pada kurikulum pembentukan karakter PNS melebihi 9 sesi atau 27 jam pelajaran atau setara dengan 3 hari secara kumulatif dinyatakan tidak lulus. Ini ada di PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Diklat terintegrasi bagi CPNS hanya 1 kali. Jadi hanya 1 kali. Jadi manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jadi jika diberangkatkan awal segera berangkat supaya tidak menjadi pikiran di belakangnya. Karena syaratnya diangkat PNS yaitu ikut latsar ini atau pelatihan dasar. Bagaimana kelulusan peserta yang memiliki kualifikasi kelulusan kurang memuaskan? Apakah langsung tidak lulus begitu saja? Ini jawaban dari lainnya. Peserta yang memperoleh kualifikasi kurang memuaskan dinyatakan ditunda kelulusannya dan peserta dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang maksimal 15 hari kerja. Tim melakukan evaluasi agar ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan. Berarti kalau hasilnya kurang memuaskan, teman-teman satu angkatannya dinyatakan lulus, ini kelulusannya ditunda dulu. Dan ada pembelajaran remedial maksimal 15 hari kerja untuk memperbaiki atau nilainya supaya berada di atas KKM atau di atas passing grade. Berarti 70,01 ke atas, seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung tidak lulus, tidak, karena ada pembelajaran remedial. Tetapi kalau bisa pada waktu latsar tugas-tugasnya yaitu harus maksimal supaya tidak ada remedial, karena satu angkatan lebih senangnya itu kan kalau lulus bersama-sama. Apa saja agenda mata pelatihan dalam pelatihan dasar calon PNS? Di mata pelatihannya apa saja? Terdapat 4 agenda mata pelatihan dalam pelatihan dasar calon PNS, yaitu yang pertama agenda 1, sikap perilaku bela negara. Ini kalau bela negara ini, kalau saya pribadi pengalaman itu karena saya formasinya guru,
Jadi bela negaranya hanya LBB, tata cara upacara, seperti itu, tidak sampai ke seperti polisi atau tentara, tidak, tapi beda lagi mungkin dengan formasi, mungkin penjaga tahanan atau sipir itu tentu beda. Jadi bela negaranya untuk guru itu hanya itu tadi, hanya LBB dan tata cara upacara. Agenda duanya nilai-nilai dasar PNS yaitu aneka yang sudah saya jelaskan juga beberapa waktu yang lalu. Aneka ini adalah singkatannya A-nya ini akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya ini komitmen mutu, A-nya anti korupsi. Jadi nilai-nilai dasar PNS ini ada 5 yang disingkat menjadi aneka. Agenda 3 kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Agenda 4 habituasi yaitu kembali ke tempat kerja. Setelah mendapatkan keempat agenda tersebut, calon PNS akan diuji melalui evaluasi akhir. Jadi nanti sebelum pulang ini, setelah ini kan ada namanya apa ya, itu berarti saya ulangi, jadi setelah nanti agenda 3 ini selesai, maka akan ada seminar rancangan aktualisasinya. Rancangannya bagaimana? Biasanya didatangi oleh atasan langsung. Jadi di sana ada penguji, ada coach-nya atau pembimbing, dan yang satunya adalah atasan kita langsung. Kalau guru ya kepala sekolah. Setelah itu habituasi di tempat kerja, kembali lagi 3 hari itu maka akan ada seminar laporannya. Sama juga ada pengujinya, ada pembimbingnya, dan ada atasan kita langsung. Apakah instansi asal diperbolehkan untuk menambah substansi materi pada pelatihan dasar calon PNS? Ya, instansi asal diperbolehkan untuk menambahkan atau memasukkan substansi materi dengan catatan tidak mengurangi substansi dari materi aslinya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau melihat di judul tadi, apa bedanya latsar dan prajabatan? Prajabatan itu sebenarnya sebelum latsar itu digunakan untuk CPNS yang dulu. Tetapi untuk saat ini prajabatan juga ada, ini diperuntukkan bagi honorer K1 dan K2, tetapi untuk CPNS umum itu wajib latsar. Kalau prajabatan waktunya hanya pendek, kemungkinan hanya 7 hari saja, tetapi kalau latsar itu tadi 51 hari. Cukup sekian penjelasan dari saya, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman atau sanak saudara Anda. Saya akhiri cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.